Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Zuhri. Kita akan berdiskusi tentang variabel makroekonomi yang lainnya, yaitu pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, ya, atau sedang dalam mencari pekerjaan, atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Nah, itu biasanya waktunya yang dimaksud 2 hari, kurang dari 2 hari itu dalam hitungan jam itu 35 jam selama seminggu. Itu dikatakan pengangguran. Oke, tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Dikatakan angkatan kerja itu ketika umurnya antara 15 tahun sampai 64 tahun. Gitu ya. Ini rumusnya. Macam-macam pengangguran. Berdasarkan jumlah jam kerjanya, pengangguran itu ada 4. Yang pertama, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung itu adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Contohnya, sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan kerjanya itu di pertanian, bercocok tanam. Nah, itu kan merupakan problem yang tidak sesuai dengan bidangnya. Harusnya sarjana pendidikan itu kerjanya ya jadi guru, gitu, buka les privat atau lain sebagainya. Itu pengangguran terselubung. Yang kedua, pengangguran terbuka adalah pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini banyak di Indonesia pengangguran terbuka namanya. Kalau di BPS itu tingkat pengangguran terbuka. Yang ketiga, setengah pengangguran. Setengah pengangguran itu merupakan para pekerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Seperti yang saya katakan tadi, selama 1 minggu kurang dari 35 jam. Seperti contohnya itu orang yang bekerja part-time. Yang keempat, pengangguran keahlian adalah pengangguran yang disebabkan karena bidang ilmu yang dimiliki tidak sesuai dengan lapangan kerja yang ada. Contohnya apa? Contohnya orang yang kuliah di luar negeri ambil jurusan tenaga nuklir misalkan. Tapi ternyata ketika pulang ke Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya itu tidak ada. Nah, itu dikatakan pengangguran keahlian. Yang kedua, jenis pengangguran berdasarkan faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah seseorang yang menjadi pengangguran karena sulitnya menemukan antara pihak pemberi pekerjaan dan pihak yang membutuhkan pekerjaan. Nah, itu pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal atau siklus adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang disebabkan dari kondisi geografis, informasi, dan dari proses perekrutan yang panjang. Contohnya, sekarang permintaan akan barang elektronik seperti televisi, radio itu sudah berkurang. Nah, oleh sebab itu, mau tidak mau perusahaan televisi tersebut akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Nah, itu akan mengakibatkan sebuah pengangguran yang namanya pengangguran siklikal. Yang ketiga, pengangguran struktural.
Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian yang umumnya negara berusaha dalam mengembangkan perekonomian dalam pola agraris ke industri. Sekarang banyak tanah-tanah ladang pertanian dirubah ke toko, dirubah ke kos-kosan, kontrakan, home industry, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi. Hal ini ditimbulkan dari adanya pergantian negara manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Nah, ini yang sudah terjadi di era digital kali ini. Kebanyakan dulu yang kita gunakan dalam suatu perusahaan atau negara itu kita menggunakan tenaga manusia untuk menghitung laba rugi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan tenaga mesin untuk efisiensi waktu, biaya, dan lain sebagainya. Yang kelima, pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi disebabkan karena adanya perubahan musim di suatu negara. Ini seperti petani. Ketika musim hujan, mereka tidak akan menanam tembakau, ya kan? Bagi orang yang orang pegunungan yang kesulitan air, dia tidak akan menanam padi, ya kan? Mereka akan nanam ketika hujan itu turun. Kalau misalkan dalam 1 tahun penuh hujannya tidak ada, maka mereka tidak akan melakukan pekerjaan pertanian itu, nanam padi istilahnya. Maka mereka akan menjadi pengangguran yang disebabkan oleh musiman. Nah, ini dampak-dampak pengangguran itu dari segi ekonomi ada, dari segi sosial ada. Kalau dari segi ekonomi, yang pertama jumlah pengangguran yang tinggi akan berakibat buruk bagi pendapatan, ya kan? Akal. Yang kedua, menurunkan jumlah tabungan negara kan akibat sosial itu, bantuan sosial. Pengangguran mempengaruhi kemampuan investasi pasti ya. Mereka akan melihat serapan tenaga kerjanya. Menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya sosial dan mengurangi pendapatan nasional. Dari segi sosial ini banyak, salah satunya keamanan, menimbulkan gangguan keamanan, kemiskinan, kawasan kumuh, anak-anak putus sekolah, kesenjangan sosial, dan lingkungan hidup yang kurang sehat. Kira-kira penyebab pengangguran di Indonesia seperti ini. Nanti bisa dibaca ya, karena waktunya juga mepet kalau dijelaskan semuanya. Seperti lapangan kerja sedikit, pendidikan dan keterampilan yang rendah, jumlah penduduk itu juga mempengaruhi terhadap pengangguran. Oke ya. Nah, ini kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran dengan cara mendirikan program tenaga kerja, mengadakan program pelatihan kerja magang, memperluas pendistribusian informasi tenaga kerja, mengikuti program pelatihan kerja, meningkatkan wira swasta, membuka lapangan kerja baru, dan aktif dalam mencari informasi. Nah, terus kita sebagai masyarakat di suatu negara, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi pengangguran ini? Nah, salah satu cara yang paling efektif bagi saya adalah dengan cara berwirausaha. Karena dengan berwirausaha, di samping kita mandiri, kita juga bisa membuat lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah, dari situ peran kita untuk negara sudah terpenuhi. Oke ya, mungkin ini ada terakhir kata-kata.
Jika Anda telah melamar pekerjaan sebanyak 10 kali tapi tidak berhasil, maka cobalah membangun bisnis sebanyak 10 kali juga. Nah, ketika kalian membangun bisnis sebanyak 10 kali, mungkin Anda gagal di kesempatan pertama. Tapi pada kesempatan kedua dan berikutnya,